Assalamualaikum teman-teman. Kita kali ini berangkat di malam Selasa dengan Budiman ya barusan yang lewat kali deres 007 Alex ya, kirim salam buat saya sendiri. Dan ini R147 Kabupaten Rahayu disusul R202 Sidoarjo Lebak Bulus. Hujan masih membasahi bumi dikala saya harus naik bis ya di 344, dan kebetulan semua bangku ini milik saya karena hanya saya sendiri yang naik ya. 344 ini termasuk bis eksekutif dengan kelengkapan toilet di baris paling belakang. Dari ruas Ciamis kita langsung saja menuju ke arah Gentong, di mana sepanjang perjalanan ini kita sering dikejutkan oleh dadakan-dadakan dari Pak Suryana. Dan kebetulan 344 ini selesai di remap MR-nya atau SCM-nya, sehingga tenaganya luar biasa, dan ini menyebabkan driver sedikit lupa sehingga maunya nyalip dan nyalip. Sepanjang perjalanan kita konvoi dengan beberapa bus Budiman, terutama yang dari Banjar ya. Dan ini MR202 Gaporaning Rahayu yang berhenti mungkin menaikkan penumpang atau menaikkan barang. Kita salip saja dan kita kembali konvoi dengan Budiman yang lain. Kan biasanya harus ke kiri dulu. Oh, kalau siang. Oh iya dong. Lumayan. Oh kenapa? Pernah kena? Alex sama Alex kena. Orang baru jalan ke sini. Ya udah, ini tahu rambu-rambu gitu ya. Iya. Mabras. Oh pas lampu merah. Iya, itu ada pos polisi di sebelah kiri. Iya ada. Itu langsung. Kalau siapa ada polisi ini. Di ruas Ciaur sampai dengan Raja Polah ini Pak Suryana nyalip terus ya. Ini adalah jembatan ruas Raja Polah, di mana dari kiri adalah bis Budiman yang berangkat dari Pul Tasik. Malam ini tidak banyak bis yang berangkat, bahkan Gaporaning Rahayu itu saya lihat hanya dua yang dari Karangpucung, yaitu R134 dan R147. Sedangkan yang dari Sidoarjo juga ada dua, R202 dan R188. Di sini saya agak telat memvideokan ya.
Ini Pak Suryana hampir emosi karena tahu-tahu dipotong mobil yang di depan itu mendadak dan kita sempat kelabakan. Tapi kita biarkan saja, lebih baik kita mengurangi kecepatan sambil menurunkan level emosi. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana cara mengemudi mobil kecil tersebut ya. Nah, silahkan menilai. Dan memang yang diutamakan di jalan itu adalah kehati-hatian, bukan kecepatan. Fortuner di depan kita menyalip dan kita ikutan menyalip. Tapi teman-teman bisa lihat bagaimana cara nyalipnya Pak Suryana ya. Nah kan, tidak ada gentar-gentarnya ke kiri ya, langsung kanan terus. Bahkan seringkali crash seperti ini. Kalau sebagai penumpang yang duduk di hot seat paling depan, kalau mentalnya nggak tinggi ya pindah ke belakang gitu ya. Oke, kita masuk di SPBU Gentong. Di SPBU ini tidak lama ya, hanya sekedar cek penumpang, kontrol, dan tanda tangan DP ya namanya ya, atas atau invoice atau manifest penumpang. Kemudian beristirahat sebentar, sekedar buang air kecil dan ya makan-makan gorengan lah di tempat sebelah. Sebenarnya di warung sebelah itu juga melayani pengisian e-tol yang diprakarsai Pak Cucu, cuma malam ini stoknya lagi kosong. Jadi kita ngisi e-tolnya tidak di sini. Nah, menjelang naik di tanjakan Gentong ini jalanan agak sepi, tapi sebenarnya di depan sana itu banyak barisan kendaraan. Di tanjakan seperti ini pun sepertinya sepele ya, dengan 344 dengan sasis 1525 yang mungkin di beberapa PO sudah dipensiunkan, dianggap sudah uzur ya. Tapi kalau di Budiman enggak, dimodifikasi sistem pembakarannya, sistem pengapiannya dimodernisasi dengan sistem yang ada di 1526. Jadi masih kuat dan masih tangguh. Dan juga dalam hal pemeliharaan, setiap 1 kali PP itu ada istirahat 12 jam pendinginan. Jadi tidak pernah bis itu tektok atau putar kepala terus gitu ya. Selalu ada 12 jam istirahat dalam 1 PP. Barisan panjang kendaraan kita tunggu masuk di lingkar Gentong, yang pasti di situ pasti akan ada kompetisi menuju ke yang paling depan. Karena kalau di belakang truk terus, untuk sebuah bis ini boleh dikatakan merugi ya, rugi waktu karena sampai di tempat nanti digunakan untuk istirahat sebelum berangkat kembali ke arah Jawa Tengah. Truknya banyak. Kita geser ke kanan menyalip 1 truk dulu ya.
Padahal ini belum sampai ke lingkar gentong. Di lingkar gentong nanti lebih syahdu lagi cara nyalipnya. Di tanjakan ini Pak Suryana mencoba menata tenaga ya, agar selama di tanjakan tenaganya bisa kontinu kuat. Kita mau ambil di sisi kiri, tapi ternyata di depan sana ada dump truck yang berjalan lambat. Jadi pelan-pelan kita kembali bergeser ke sisi sebelah kanan. Dengan menurunkan satu tingkat percepatan, tenaga pun seolah pulih kembali. Tiba-tiba dari arah kanan Sang Ratu Bilqis, Bis Merdeka ya, julukan untuk pintu berapa ini ya, 15 ya. Dan kita lihat teman-teman, Pak Suryana menyalip dari sisi kiri dengan sebelah kakinya menginjak bahu jalan yang lebarnya cuma semeter. Dan untuk bahu jalan ini dicor ya, jadi kuat. Dan Bus Merdeka pun dihajar habis dari sisi kiri, karena sementara Bis Merdeka yang pakai sasis 1526 itu kehabisan tenaga, yang 1525 malah justru tenaganya lagi kuat-kuatnya. Nah, di sini ini kita mau mencoba menyalip wing struck ya, wing spoke ya, tapi inilah detik-detik yang paling menegangkan selama perjalanan, yang terekam terutama. Kalau yang tidak terekam banyak ya, teman-teman silahkan coba untuk ikut Pak Suryana ya. Mungkin biasanya kalau nggak di 344 di 345. Nah, ini kelihatan kosong, kita melaju kencang ya, nyalip dapat separuh dan duar. Nah, sebelah ada truk berhenti dan kita berhenti mendadak. Kalau digeser ke kanan kena truk berhenti, kalau digeser ke kiri kena truk yang sedang jalan. Akhirnya jarak kiri kanan cuma beberapa senti saja, nyaris sekali ya teman-teman ya. Kita ngikutin wing spoke-nya. Kalau dia kasih sen kanan terus, berarti itu kita bisa ngikuti dia, ya kan? Saya ngikuti dia terus. Tapi kalau dia nyalip pakai sen kiri, kita nggak boleh ngikuti, karena ruang yang bisa dimanfaatkan hanyalah ruang selebar kendaraan yang ada di depan kita itu. Sampai di ruas Malangpong ada sebuah truk tangki di depan kita. Meskipun sepertinya bawaannya berat, tapi lajunya cukup cepat, sehingga kita juga agak kewalahan untuk mengejar, apalagi menyalip.
Nah, di ruas Sukamanah ini ya, ini sungguh-sungguh sangat mendebarkan. Di saat kita rapat dengan truk yang di depan, tiba-tiba sebuah Honda Civic menyala di tengah-tengah. Hanya tinggal beberapa senti saja, mungkin 2 senti, dia pasti sudah kesenggol. Dan dengan sigapnya Pak Suryana mengerem mendadak, dan kita para penumpang sempat terayun ke depan. Saking emosinya sampai dikejar-kejar begini ya. Dan ini peringatan bagi kita semua yang membawa kendaraan yang lebih kecil untuk tolong hormati kendaraan yang besar. Karena yang besar ini terutama yang bis ya, saya bilang yang bis, karena membawa banyak penumpang, tanggung jawabnya besar. Kalau yang kecil lincah bisa ke sana ke sini ya silakan, tapi jangan sampai membuat dadakan-dadakan yang bisa mencelakakan kendaraan yang lain. Kita ancang-ancang mengikuti truk ayam untuk melintasi beberapa truk yang ada di depan. Ada bis Budiman di depan, saya nggak tahu itu seri berapa dan jurusan mana. Kondisinya cukup gelap di sini. Dan kebanyakan bis Budiman tidak menampilkan trayeknya di kaca belakang. Sebuah kesempatan kecil diambil oleh Pak Suryana, dan kita seperti ini biasa hampir crash. Yang depan ngedimnya keterlaluan sampai kita silau. Nah, ada satu kesempatan lagi, kita ambil lagi. Ini lebih parah lagi, crashnya sampai keluar dari jalur. Nah, ini lihat teman-teman, ini tenaganya luar biasa ya, 1525 ini. Memang mesin OM 906 ini dipakai di 3 sasis ya, 1525, 1526 dan 1626. Cuma sistem pembakarannya yang beda, sistem pengapiannya yang cukup berbeda ya. Kita memasuki Lingkar Gentong, dan mungkin saya nggak banyak melaporkan perjalanan saya ya. Trip report ini tidak panjang, dan saya ambil poin-poin yang cukup menegakkan saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menyimak. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.